Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurni Kaimuddin. Saya mengabdi di NI Muhammadiyah Kobi Sontak, sekaligus sebagai mahasiswa PPG BEK 1 tahun 2025 di UIN Raden Intan Lampung. Hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan membuat video mengajar dengan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 NI dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, penuh cinta, Allahu Akbar. Semuanya sudah rapi? Ya. Oke, semuanya duduk kembali. Terima kasih tidak ada makan. Nah, sekarang perhatikan ibu guru. Coba tepuk satu. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Oke. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran yang nanti kita dapatkan bisa masuk di dalam otak yang bisa dipahami dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar sebagai bagian dari rukun iman. Terus yang kedua, menyebutkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui secara urut dan lengkap. Yang ketiga, menjelaskan tugas dan sifat-sifat wajib para Rasul, yaitu tugasnya sidik, amanah, tabligh, fatonah dengan bahasa sendiri. Yang keempat, meneladani sikap para nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menunjukkan sikap hormat dan bangga kepada para nabi dan Rasul melalui perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keteladanan. Nah, guru mau tanya, iman kepada Nabi dan Rasul itu terdapat di rukun apa? Rukun iman yang keberapa itu? Coba semuanya sebutkan rukun iman. Coba, rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada kitab Allah. 3. Iman kepada malaikat Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada Muhammad. 5. Iman kepada Muhammad. Guru mau tanya lagi. Nabi itu ada berapa? Yang kita ketahui itu 25 Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya percaya dengan penuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi dan Rasul kepada umat manusia untuk menyampaikan ajarannya, membimbing manusia ke jalan yang benar dan menjadi teladan dalam berbuat baik. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa Rasul itu adalah penunjuk jalan yang benar. Nah, apa itu Rasul dan apa itu Nabi?
manusia kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Itu tidak wajib. Contohnya, kalau Nabi Muhammad diwajibkan untuk menyampaikan, diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Karena Nabi adalah juga Rasul. Terus kalau Rasul berarti sudah termasuk Nabi. Sudah berarti dia itu Nabi. Tapi kalau Nabi bukan berarti dia Rasul. Karena Nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang apa itu perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi mendapat wahyu tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Nah, terus kalau Rasul mendapat wahyu dari Allah tapi dia wajib untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat. Nah, itu perbedaannya. Nah, terus apa dalil tentang iman kepada Nabi dan Rasul? Nah, dalilnya terdapat di Quran surat Al-An'am ayat 48. Nah, sekarang guru bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina munzirin. Faman amana wa asla fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, dan kami tidak mengutus para rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan, maka barang siapa beriman memperbaiki diri, tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oke, itu dalilnya. Jadi Allah mengutus Nabi dan Rasul itu untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Contohnya kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus ke Allah untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyempurnakan agama di muka bumi. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyebarkan sholat, menyampaikan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyebarkan kebaikan di muka bumi. Nah, kita lanjut. Hikmah iman kepada Rasul. Apa hikmah yang kita bisa dapatkan setelah kita mengetahui bahwa 25 wajib kita meneladani sifat 25 Nabi dan Rasul. Nah, hikmahnya apa? Meneladani akhlak mulia para Rasul. Jadi kita tuh wajib untuk mengetahui sifat-sifat para Rasul itu seperti apa. Terus makanya kita juga wajib mengetahui bahwa perjalanan Rasul itu seperti apa supaya kita bisa mampu untuk meneladani sifat-sifat Rasul. Contohnya, sifat Rasul itu jujur. Maka kita juga harus berkata jujur. Contohnya kalau kita diamanahkan untuk menyampaikan amanah, kita juga harus amanah. Belajar mengetahui iman kepada Rasul itu juga menguatkan iman dan takwa kita. Kenapa bisa menguatkan iman dan takwa kita? Karena kita bisa melihat sifat-sifat Nabi dan Rasul itu sebagai teladan. Kita bisa mencontohkan, jadi keimanan kita bisa bertambah. Terus mengetahui sejarah dakwah dan perjuangan mereka. Nah, yang tadi guru bilang, kita juga wajib mengetahui sejarah dan perjuangan mereka. Kita bisa dihitung kan, kalau setiap hari kan, setiap minggu kan ada pelajaran SKI ya. Nah, selain sejarah para nabi, juga sejarah para sahabat Rasulullah. Nah, terus yang kedua,
menjadi pribadi yang kuat, yang tidak cengeng, menjadi pribadi yang mentalnya kuat. Kalau ketika di ikut kegiatan atau pramuka tuh, nah makanya di ikut kegiatan pramuka tuh pribadinya dilatih supaya tidak mulai cengeng. Nanti kalau dibesak sedikit sudah menangis, itu tidak boleh. Jadi pribadi yang kuat itu bukan pribadi yang bukan badannya yang kuat dan besar, tapi pribadi jiwanya yang kuat, akhlaknya yang kuat, akhlaknya yang tegar, hatinya yang kuat, tidak mudah runtuh, tidak mudah cengeng. Ini adalah nama-nama Nabi dan Rasul. Coba kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Di sini nih kita akan belajar membuat poster. Guru sudah siapkan bahan-bahannya. Kalian tinggal mau memilih contoh poster mana yang kalian mau buatkan. Contoh seperti ini, nanti kalian gambar pohon seperti ini, terus pohon ini. Nanti kalian tempelkan nama-nama Nabi dan Rasul. Di sekolah yang kita cinta, ilmu bagaikan cahaya. Mari kita bersama-sama membaca dengan penuh sukacita. Setiap wilayah yang kita cinta, ilmu bagaikan cahaya.
baru yang tak terbatas. Dengan buku kita berdiri menuju masa depan yang jelas. Mari tulis kisah kita dengan tenang bagi dunia. Membaca jadi senjata menuju masa depan cerah. Ayo membaca bersama, ilmu bagaikan samudra. Ayo membaca penuh rasa, madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah bangga. Ini poster dari kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari Abid, Noval, Jidan, Aldi, dan Putra. Oke. Ini kreasi dari kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari Kaisa, Nita, Hamzah, Arumi, Zahwa, dan Alwan. Ini dari kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari Reza, Hamdan, Aika, Disa, Disti, Bella, Ainun. Nah, anak-anak tadi sudah membuat poster, sudah mendengar penjelasan Ibu Guru. Maka kita berada di akhir pertemuan kita, penutup. Nah, kesimpulan dari materi yang kita ajar hari ini, kita pelajari hari ini, yaitu kesimpulannya adalah iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini bahwa Allah mengutus mereka untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Rasul membawa risalah, sementara Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri atau kaumnya. Ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dengan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Beriman kepada mereka berarti menyampaikan ajaran mereka, meneladani akhlaknya, dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka bawa. Oke, maka sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita berakhir, kita berdoa setelah belajar ini. Kita membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, nah, semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bisa bermanfaat buat anak-anak Ibu Guru. Amin ya Robbal Alamin.